bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun, kami bersuka cita, dan kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pagi ini diambil dari Mazmur 34 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudaraku yang kekasih, alangkah indahnya jikalau hidup manusia ini seia sekata, sehati dan sepikir, dan saling memaafkan, dan saling menciptakan kedamaian dan kebaikan. Saya kira jikalau hal itu nyata dalam kehidupan ini, nyaman, aman, tenteram, dan damai. Maka dari itu saudara, kebiasaan manusia yang dapat menciptakan pertikaian, yang dapat menciptakan perselisihan adalah mulut dan bibir. Itulah selalu yang menciptakan pertikaian. Kata-kata yang keluar dari mulutku terkadang menyakiti hati saudara. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara menyakiti hati saya. Ianya juga di tengah-tengah persekutuan. Bahkan ada juga di persekutuan saling ngotot, gontok-gontokan, dan saling menjatuhkan oleh karena mulut. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tadi mengatakan, jagalah lidahmu. Karena memang kita tahu saudara, lidah itu tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Namun kita percaya bahwa jikalau lidah itu kita manfaatkan seturut dengan kehendak Tuhan, maka dia berkata-kata dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dia akan berkata-kata membangun orang lain. Maka Mazmur juga tadi melanjutkan, dia katakan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudaraku yang kekasih, lidah, bibir, ucapan-ucapan, maka kita manfaatkan ini untuk menjauhi yang jahat. Tetapi kita mendekatkan diri dengan kebaikan, seperti Kristus mengajarkan murid-muridnya, supaya murid-muridnya selalu melakukan yang terbaik, saling mengasihi. Itu maka Yesus contohkan bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya, agar murid-murid tidak ada satupun menganggap lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada satupun menganggap yang lebih hebat daripada yang lain. Saudaraku yang kekasih, memang lidah tidak bertulang, tapi dapat mengguncang dunia ini, dapat membuat perpecahan, baik di rumah tangga, maupun di gereja, maupun di dunia ini. Maka dari itu saudara, Mazmur katakan, jaga lidahmu, jaga ucapanmu, jaga kata-katamu, dan yang utama ialah jauhi yang jahat. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Saudara, melakukan yang baik adalah merupakan keuntungan bagi saya, bagi kita, dan juga keuntungan bagi orang lain. Hari ini saudara menabur yang baik, hari ini saudara menanam yang baik, hari esok akan menuai yang baik.
Maka dari itu, jangan jemu-jemu melakukan yang baik. Lewat perbuatan, lewat perkataan, dan juga lewat tingkah laku, dan juga lewat pengajaran. Maka saudaraku, hari ini tidak sedikit dunia ini hancur oleh karena menggunakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Tidak sedikit keluarga rontok oleh karena ucapan-ucapan yang tidak baik. Tidak sedikit orang-orang saling membenci, memusuhi oleh karena ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka dari itu mulai pagi ini ingatkan kita kembali, jauh yang jahat dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Damai di bumi, itulah kehadiran Kristus. Damai di hati, itulah Roh Kudus yang bekerja dalam hatiku dan hati saudara. Maka damai di hatiku. Tidak ada dusta di antara aku dan saudara. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, mari sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ada di dalam perdamaian. Damai di bumi, damai di hati, dan juga damai keluarga kita. Mari kita berdamai, saling berjabatan tangan. Seperti Kristus juga mendamaikan kita dengan Bapa. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka Dia hadir, maka Dia mengorbankan dirinya. Tujuannya ialah agar kita damai dengan Allah. Maka dengan demikian saudara, orang yang sudah berdamai dengan Allah, maka dia juga akan berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau mengajak kami untuk menggunakan kata-kata, menggunakan lidah dan bibir kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga Kau ajak untuk berdamai dan menghasilkan damai. Damai di bumi, damai di hati, dan damai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Pagi ini kami mendoakan GBKP Runggun Cijantung. Berkati Pendeta Asnila Brutarigan dan keluarga. Berkati BPMR, berkati Penatua Diaken dan keluarga dan Nura Naras. Demikian juga emeritus kami. Berkati juga pengurus kategorial, guru-guru KKR, Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan juga anak-anak kami KKR. Terutama anak-anak kami yang saat ini melakukan tes masuk perguruan tinggi. Bapa, bukakan kesempatan bagi anak-anak kami untuk berhasil. Kami juga mendoakan program-program gerejamu di GBKP Cijantung, berkati. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama penuntasan COVID-19 dan juga menjalankan vaksin. Kami percaya Bapa, maka hari-hari akan datang jauh lebih baik daripada hari-hari yang sudah berlalu. Kami akan terbebas daripada COVID-19 bangsa dan negara kami ini, agar ekonomi juga kembali berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Hindari kami daripada kecerobohan kami dan juga kecerobohan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.